di tempat ini. Tapi kami datang kemari, kami persiapkan pikiran, jiwa, roh, dan mental kami untuk diperbaiki. Kami siap untuk mengalami perubahan. Dan biarlah sekeluar dari tempat ini, kami menjadi apa yang seperti Tuhan mau dalam hidup kami. Sampaikan Bapa salammu dengan sederhana. Dan doa ini kami minta di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, silakan duduk. Saudara, apa bedanya proses belajar antara orang dewasa dengan anak kecil? Ada yang tahu? Proses belajar anak kecil itu mengingat. Tapi proses belajar orang dewasa melupakan yang sudah lama. Karena begitu kita menerima pelajaran baru, ada ribuan penilaian di tempat ini. Jadi tolong letakkan, kalau Anda mau bertransformasi ya. Sekali lagi, mengajar anak kecil adalah mengajar mengingat. Mengajar orang dewasa adalah mengajar bagaimana melupakan yang sudah ada di otak ini. Oke? Saudara, supaya karena nanti multimedia saya cukup panjang ya. Jadi saya singkat aja, kita bangkit berdiri. Tolong bukain saya. Lukas 5 ayat 3 sampai 8. Lukas 5 ayat 3 sampai 8. Ya, mungkin Anda sudah setengah bosan dengar ayat ini ya. Tapi saya akan melihat pada sisi dan sudut pandang yang lain. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Yang terakhir, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Amin. Silakan duduk. Saudara, antara profesi, koneksi, dan produksi. Tapi sebelumnya Anda pasti mikir, Pak Pengki ngajar kepemimpinan dulu mimpin di mana? Ya kan? Itu pasti ada di benak Anda. Dia pernah memimpin apa sih? Dia punya perusahaan apa? Saudara, leadership saya muncul selama 20 tahun saya menjadi nakoda. Disitulah saya belajar tentang leadership. Memimpin orang-orang yang dalam pikiran Anda mungkin orang kapal itu ganas, padahal enggak, Pak. Ya, mereka adalah orang-orang intelektual semua. Disitulah leadership saya terbangun. Dan kemudian saya bergerak di bidang marketing dan macam-macam usaha. Karena saya berpikir kalau tua nggak punya duit repot, Mas. Iya kan? Umur 50 saya berpikir umur 60 gimana. 60 berpikir umur 70 gimana. Ternyata saya 78 hari ini, Pak. Dan saya tetap aktif, saya tetap produktif. Nah, ada 3 kata yang mau saya sampaikan dulu. Profesi, koneksi, dan
produksi. Apakah karena hasil Anda besar, penghasilan Anda hebat, maka Anda mudah mendapatkan koneksi? Atau sebaliknya? Karena koneksi Anda hebat, maka produksi Anda hebat, mana yang benar? Ya. Baik, firman Tuhan menjelaskan kepada saya begini. Saya akan mulai dari yang pertama, Mas. Ini nanti aja dikeluarin. Ngapain dikeluarin sekarang? Ya. Ya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkannya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Siang itu Simon stres, Pak. Jala rusak, ikan nggak dapat. Tahu-tahu ada seorang pria ngerecokin lagi. Petrus belum tahu saat itu kalau Yesus itu Tuhan. Nggak tahu, Pak. Terus Yesus ngomong, Simon, dia tahu-tahu naik ke perahu Simon, padahal banyak perahu lain. Tapi kenapa Simon tidak melawan? Karena Simon berhutang budi kepada Yesus. Mertuanya baru disembuhkan. Ya. Jadi dia berhutang budi, dia diamin aja, oke lah. Tapi sebetulnya dia kesel. Sudah nggak dapat duit, jala rusak, ini ngerecokin. Tapi dia diam aja. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di situ. Ini pelajaran pertama. Jadikan pasarmu adalah altar Tuhan. Amin. Bukan altar jadi pasar, saudara. Sekarang ini kebalikan. Altar menjadi pasar. Padahal Tuhan mau pasarmu itu menjadi altar Tuhan. Pekerjaanmu menjadi mimbar Tuhan. Bukan mimbar tempat pekerjaan, saudara. Itu keliru. Terbalik, Pak. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Naik lagi ayat 4, Mas. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apakah pria ini enggak tahu kalau Simon sedang stres? Tahulah. Enggak dapat hasil kok. Saudara, mungkin produksi kita menurun. Anda jangan ngotot dengan produksi Anda. Izinkan Tuhan bicara duluan. Amin. Saya enggak tahu dia mau bicara apa kepada Anda dan saya. Tapi di tengah tekanan dan tuntutan hidup ini, izinkan Tuhan ngomong dulu sama kita. Betul? Iya. Memang proses Tuhan itu kayaknya, aku ada di dalam keadaan begini kok Tuhan nggak pernah muncul. Saudara, setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon. Tuhan itu selalu mendahulukan orang lain, baru linknya sendiri. Kalau kita kebalik, Pak. Link kita duluan, baru orang lain. Kita nyembah Tuhan, tapi ajaran Tuhan kita tentang terus-terusan. Gimana sih? Dahulukan orang lain. Maka Tuhan akan mikirin Anda. Ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oke, sambung ayat 5 supaya kita jelas, saudara. Ayat 5, Mas. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Pada waktu Simon enggak dapat rezeki, seharusnya ia berlutut berdoa. Benar enggak? Tapi kenapa? Setelah diberkati baru dia tersungkur. Kebiasaan kita kalau lagi sepi, enggak dapat duit, kita tersungkur-sungkur, saudara. Iya kan?
Tapi kenapa Simon tidak? Justru setelah diberkati, ia tersungkur. Banyak kejanggalan dalam kisah Yesus ini ya. Saudara, saya belajar dari mentalnya Petrus ini. Dia berkata, sudahlah guru, urusin agamamu, urusin bait Allah, urusin sembayangmu. Jangan ikut campur kerjaan saya. Sejak dalam kandungan, saya sudah ikut berlayar sama papa mencari ikan. Dan hari ini saya nggak dapat. Tapi kenapa kamu nyuruh aku juga? Kenapa? Otak Petrus nggak jalan, saudara. Tapi di sini Petrus menebarkan jala bukan karena logikanya, tapi dia menebarkan jala karena Yesus yang menyuruhnya. Kadang-kadang dalam hidup ini logika harus berhenti, Pak. Ya, saya ini orang yang sangat logik, saudara. Saya nggak suka ngeroh-ngeroh, ya. Sembahyang terus nggak pakai kerja, miskin kau. Amin. Udah titik, itu prinsip saya. Kadang-kadang orang Kristenan sembahyang melulu, kerjaan gak gablek. Ya gak makan saya bilang. Tapi kalau kita kerja terus tanpa doa, hasilnya gak mungkin optimal. Oke? Jadi keseimbangan di dalam hidup ini antara kerja dan doa. Saudara, kalau memang doa bisa membuat semuanya makan dan kaya, ayo gak usah, tutup aja pabrikmu. Kita sembahyang rame-rame pagi, siang, sore. Logikanya kan begitu, Pak. Saya bukan mengecilkan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, belajarlah kepada semut. Bekerjalah selama hari masih siang. Karena itu biar umur segini saya tetap bekerja, Pak. Kalau orang tua tuh gak punya duit, anak juga kurang respect kok, jujur aja. Setuju, Pak? Ya, nggak respect. Punya uang nggak direspekin, Pak? Apalagi kagak punya duit. Jadi tolong mikir panjang gitu hidup ini. Iya kan? Saya mikir, waduh kalau satu hari lagi nanti saya nggak bisa kerja. Saya bukan orang kaya raya yang punya passive income yang sekian enggak, Pak. Tadi saya tanya sama Pak Kandau, Pak, yang Bapak pikirkan di hari tua ini apa, Pak? Ngalir aja, Pak Pengki. Wah, capek gue. Mungkin di situ dia gede ya. Ya ngalir aja. Saudara, kalau mau sehat ya, setua apapun tetap produktif. Setua apapun tetap menghasilkan. Amin. Perhatikan, setelah Yesus naik ke perahunya, walaupun nggak masuk logika, Petrus narik jalannya penuh dengan ikan. Profesi dia nelayan, tapi kalau ditambah koneksi, produksinya meledak, saudara. Setuju? Ngerti sampai di sini? Profesi tanpa koneksi Tuhan nggak menghasilkan produksi yang baik. Percayalah. Saya banyak kadang-kadang diundang persekutuan doa di pabrik-pabrik besar, saudara. Kemudian banyak karyawannya berkata, Pak, saya boleh ngomong, iya. Direktur ini kalau di persekutuan doa nyembahnya udah kayak setan kesurupan, Pak. Tapi kelakuannya Bapak tahu nggak? Nah, ini loh. Ini yang saya ingin katakan kepada teman-teman full gospel. Iman itu adalah perilaku. Oke? Setuju? Sekali lagi, iman adalah perilaku. Bagaimana Anda berkhotbah di persekutuan doa, kemudian Anda nindes karyawan Anda? Ini banyak keluhan karyawan seperti itu. Jadi tolong teman-teman yang sudah owner perusahaan gede ini, Anda itu dinilai oleh banyak orang. Hati-hati omongan kita, perilaku kita, ya jangan sampai menjadi batu sandungan. Ya. Nah, setelah Yesus ada di dalam perahu, setelah Yesus mendahulukan orang lain, baru dia ngomong, Simon, tebarkan jalamu
di tempat yang sama, pada jam yang sama. Dan dia menarik ikan luar biasa. Kemudian Simon berkata kepada perahu yang lain, ikannya itu dibagi, Pak. Kalau tidak dibagi, itu perahu tenggelam, ikan yang ditangkap keluar lagi melayang, hilang. Di sini kedua kalinya saya belajar, berkati orang lain terlebih dahulu, maka hidupmu akan diberkati. Anda ini orang kaya kok pelitnya minta ampun sih? Enggak dibawa mati, Pak. Kalau nolong orang itu jangan sampai orang itu teriak minta tolong. Kalau dia memang perlu kita tolong, Anda punya duit dong, kasih, bantu. Selesai kok. Hidup ini bukan cuma mengumpulkan kekayaan, tapi juga mengumpulkan nama baik dan kebaikan, Bapak-bapak. Ya. Sebetulnya apa yang kita cari di dalam hidup ini, Bapak Ibu? Apa? Bapak ini kan sudah senja semua sih. Senja itu jam berapa, Pak? Jam 4, jam 5 itu senja. 5 sampai 6 itu maghrib, Pak. 6 sampai ke atas itu malam. Di sini kayaknya nggak ada yang senja ya. Siapa usianya antara 40-50? Oh ya, sudah senja, Pak ya. Itu kalau tangan kita cium udah bau-bau tanah. Siapa yang usianya 50 ke 60? Itu maghrib, Pak. Mbok ya sadar, jangan petakilan. Ya kan? Saudara, saya ini dulu nakal, tukang selingkuh. Ya, tukang berkelahi, semuanya udah tak lakon. Tapi akhirnya saya tersadar hidup nggak bisa seperti itu. Kalau hari ini saya nggak nakal, bukan karena bertobat, Pak, capek. Oke? Capek, Pak. Nakal itu capek, Pak, dan tidak menguntungkan. Nggak usah nakal aja sudah capek, Pak. Apalagi setelah istri saya almarhum 5 tahun yang lalu. Saya nggak pernah mikir cewek di otak saya, Pak. Nggak ada. Saya juga bingung, kok hilang-hilang sendiri ya. Ya karena capek, Pak. Mimbar ini bukan tempat kebohongan publik. Pendeta harus berani jujur terhadap hidupnya. Amin. Jangan kayak sandiwara semua. Enggak ada. Ini dunia, Pak, dengan segala kejahatannya. Yang penting besok Anda lebih baik dari hari ini. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi Kristen enggak usah sok-sok kudus lah. Ya, yang biasa wajar aja. Tapi mengamalkan kebaikan. Hidup kita berbuah, Pak. Indonesian cuma lihat perilaku orang Kristen gimana sih? Enggak ngelihat doa Anda kok. Ya. Ayo kita belajar hal-hal yang sederhana. Pemimpin Tibet ditanya sama satu wartawan, Dalai Lama, agama Bapak apa? Agama saya kebaikan, Pak. Itu saya syok, Pak, dengar itu. Agama saya adalah kebaikan. Buat apa kita kumpul-kumpul kalau tidak menghasilkan sesuatu dalam kehidupan? Memang saya tahu itu proses, Pak. Enggak gampang. Ya. Saudara, jadi jelaskan profesi Petrus nelayan. Produksinya gagal. Tapi setelah pekerjaannya menjadi mimbar Tuhan, produksinya naik enggak? Naik. Profesi Bapak sebagai apa? Tambahkan Yesus, di mana pekerjaan Anda menjadi mimbarnya, produksi Anda akan luar biasa. Selesai. Ajaran yang saya ajarkan gampang sekali kan? Sangat gampang, Pak. Jadi bukan karena produksimu hebat, Anda dapat koneksi hebat. Enggak.
Justru Anda dapat koneksi hebat yang namanya Yesus ini, produkmu akan menjadi sudah. Itu dunia kerja Bapak Ibu. Siap membawa pekerjaanmu menjadi mimbar Tuhan. Ya, altar dan pasar itu beda. Jangan jadikan altar itu pasar, tapi jadikan pasar itu menjadi altar. Sederhana kan? Saya nggak bisa mikir muluk-muluk kok Bapak Ibu. Enggak, sangat sederhana ya. Jadi secara spiritualnya selesai Pak. Saya kalau khotbah nggak bisa lama-lama. Ya, lama pendek dibayar sama kok. Oh enggak, saya ini jujur Pak, saya bukan pendeta Pak. Tapi karena semua orang panggil saya pendeta, ya sudah, itu predikat baik kok. Saya ini cuma pembicara seminar Pak, udah titik. Cuma saya ini sering diundang gereja-gereja, akhirnya ngomong pendeta Pengki. Ya sampai saya nggak mau, sekolah di mana? Saya ikut organisasi apa? Nggak ada Pak. Jadi saya bergabung dengan GBI Rem, awalnya dengan Pak Konrad Supit. Gitu loh. Ya kan? Dan di situ saya belajar bersama beliau selama 35 tahun, Pak. Saya pulang balik ke Surabaya, Jakarta. Saya kalau minggu cuma melayani di GBI Rem, Pak. Saya nggak mau diundang gereja lain. Karena saya nggak cari duit lewat khotbah. Amin? Enggak. Kalau mau dengerin Pengki, ya sudah ke GBI Rem aja. Gampang kan? Kalau mau cari duit ya kerja Mas. Gitu. Gampang kan? Gampang. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita menjadi seorang pemimpin? Ya. Saudara, pemimpin di kapal itu menghadapi orang-orang yang berani mati semua. Kalau saya menggunakan kekerasan fisik, mungkin saya mati, Pak. Tapi bagaimana saya menggunakan kewibawaan yang ada Tuhan berikan kepada saya, plus kebijakan-kebijakan, dan sebagai seorang ayah kepada anak buah. Ya. Orang bekerja pun butuh elusan dari bosnya. Butuh touching, sentuhan yang baik. Ya. Nah, kita akan belajar. Leadership inspiration. Pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Yang pertama, klik. Naikin Mas. Ya. Seorang pemimpin tuh harus tahu situasi Bapak. Situasi sekarang ini apa? Turbulence. Goncangan-goncangan disruption. Ya, goncangan-goncangan ketidakpastian, ambigu. Semuanya sekarang nggak jelas. Sekarang ini nggak ada sebab akibat Pak, nggak ada. Semua bisa meletus jeder gitu, tanpa sebab. Jadi hukum sebab akibat sekarang itu saya pikir nggak laku. Ya, tanpa sebab bisa terjadi kok kerusuhan, bisa terjadi pemberontakan. Inilah turbulence. Yang kedua, chaos. Ekonomi ini makin lama makin chaos Pak. Kelihatannya aja baik-baik. Ya. Saudara tanya teman-teman pengusaha, itu pada stres semua. Apalagi yang bekerja secara garis lurus, jujur. Itu enggak mudah. Di luar banyak tekanan, di dalam dituntut istri. Ayo, mati enggak? Kita sebagai pemilik perusahaan, itu lebih capek dapat tekanan dari istri daripada tekanan pelanggan, Pak. Oke? Enggak gampang. Yang ketiga apa? Pusaran perubahan. Kita ini sekarang ada di tengah pusaran perubahan. Saudara, begini. Kalau kapal kita mau tenggelam, sebelum kapal itu lenyap, kita harus bisa berenang 2 kali panjang kapal. Kalau enggak kita hilang kesedot Pak. Nah di tengah pusaran kapal yang mau tenggelam ini, saudara punya energi enggak untuk berenang? Menghindari semua. Enggak gampang loh. Sangat tidak gampang. Kita dapat pelanggan nakal enggak bayar.
Kita ngutangi, capek, nggak dihutangi, usaha nggak jalan. Ayo, capek nggak? Capek, Pak. Dan yang keempat apa? Sudden shift. Lempengan-lempengan bumi ini sekarang patahnya mendadak, Bu. Ini yang dinamakan sudden shift. Sesuatu bisa anjlok tiba-tiba. Duel tanpa bisa diprediksi. Ini keadaan perekonomian kita sekarang. Oke, naik lagi. Ya. Nah, seorang leader itu harus mampu berpikir. Pikiran kuno itu inside the box. Kita selalu berpikir dengan nilai-nilai batasan yang selama ini diajarkan. Enggak bisa, Pak. Dunia berubah total. Sekarang baby boomer harus kumpul milenial yang budayanya beda. Ayo, mampu enggak Anda bersama-sama? Milenial itu gampang putus asa. Kita cuma bicara dulu. Kalau ada orang bicara dulu, Pak, iki wis tuwek iki. Iya, dulu papa dulu. Anak-anak ini butuh papa sekarang pikirannya dicopot dong. Tapi kalau dia telepon, Pak, nanti Pak ya. Wah, ini keren ini masa depan ini. Saudara lihat. Sekarang pasar yang paling laris apa? Saudara pernah dengar lagunya Yuni Shara, Tiada Maaf Bagimu? Waktu pertama kali saya dengar, oh gila enak banget lagu ini. Padahal saya tahu aslinya yang nyanyi adalah Bob Tutupoli. Ya, ini yang namanya retro branding. Masa lalu plus masa kini menjadi masa depan. Mobil VW di retro branding. Mobil Morris di retro branding. Laris enggak? Jadi produksi sekarang itu harus retro branding, Pak. Kalau enggak kagak jalan. Full gospel pun harus retro branding. Kalau enggak nanti ditinggalin anggotanya, Pak. Apalagi kalau anggotanya model saya. Kelamaan gua out. Enggak bisa pemimpin sekarang dipacu untuk perubahan-perubahan. Saya enggak pernah kok mau ngikutin khotbah yang gedungnya mewah, enggak. Saya kalau beribadah, saya cari pembicara, Pak, yang mampu mengubah mindset dan mental saya. Kalau mau cari gedung mewah, saya ngopi aja di hotel mulia, Pak, enak, ya kan? Bukan megahnya gereja, bukan. Yang bicara itu harus mampu mengubah pengkian. Baru saya uber kemana-mana, biar gerejanya gubuk. Jangan cari gedung, jangan cari musik yang waduh, lampu sorot yang nilainya MM-an. Saya belum mau joget, Pak, nanti jogetnya. Ya. Sekarang kita harus berpikir outside the box. Tapi ini sudah kuno, Pak. Sekarang kita harus melangkah all side the box. Tiap sudut kita lihat, kita pandang semua, ada apa? Tapi sekarang kita berpikir yang luar biasa. No box. Loh betul? Enggak ada aturan, enggak ada rule sekarang ini, Pak. Yesus ini mengikuti no box. Bisa enggak punya ide kreatif yang no box? Enggak dibatasi oleh apapun. Nah kalau sudah umur segini ini berat, Pak. Berat jujur. Papa dulu nak, aduh papa dulu lagi. Gua butuh papa sekarang. Oke ya Indra kadang-kadang kalau ngobrol sama saya, anak-anak sekarang gimana Be? Indra, lu yang harus berubah Indra, bukan anak lu. Oke setuju Bapak? Jangan karena Anda sukses, nggak bisa dunia ini. Sekarang start up aja kalau bisa 2 tahun hebat Pak. Nggak bisa setahun aja tumbang-tumbang semua. Yang gede-gede tumbang kok. Perubahan 1 belum selesai, perubahan 2 masuk, mumet kepala ini Pak. Kita mau dagang apa kagak tahu lagi loh sudah. Ya, ini cara berpikir seorang leader.
Naik lagi, klik. Iya, nah leader itu harus bisa apa? Memberikan kepastian. Kalau leader nggak bisa memberikan kepastian, saya ngikutin leader itu mau apa? Cuma diajak jalan-jalan, capek Pak. Di samping kepastian, dia harus punya kapabilitas. Bisa diandalkan, ya, bisa punya solusi, dan punya kompetensi. Daya saing, menyelesaikan semuanya. Ini segitiga leader Pak. Ini semua bukan teori Pak, saya ngalamin sudah bertahun-tahun. Ya. Oke, kita naik lagi. Nah, 3 hal ini harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama apa? Integrity, karakter yang kuat, saudara. Ya, kalau Anda nggak punya karakter yang kuat, celelean karyawan Anda, Pak. Tapi di samping itu Anda harus punya intelligence yang bagus, cerdas. Dan seorang leader itu mampu mentransfer, mempengaruhi energi karyawannya, energi anak buah, ya, memberikan semangat. Ya. Oke, kita naik lagi. Ini sama seperti SGB tadi, ya, teriak-teriak, jangan cuma slogan, amin. Jangan cuma teriak, lakukan. Yang pertama apa? FGBMI punya visi. Visi ke misi ini butuh proses karena sebuah tindakan. Dan itu diperlukan aksi. Tapi Anda harus punya strategi, saudara. Saudara nggak bisa teriak-teriak di jalan. Terima Yesus, nggak lu mati lu. Oh, kita disempoyongin orang, saudara. Harus punya strategi yang bijak, yang cerdas di dalam kehidupan ini. Ya, oke, kita naik lagi. Nah, bagaimana seorang leader? Yang jelas leader itu harus punya planning. Jadi planning FGBMFA ini tahun depan apa? Ya, nanti ditanyakan Pak Hendra. Jangan sampai Pak Hendra juga ngomong, gue sendiri juga kagak tahu, be. Planning. Nah, planning ini harus diorganizer, ya. Bagaimana mengorganisasi? Ini sudah bagus ini full gospel di sini, saudara. Tapi di samping planning, Pak Hendra sebagai pemimpin harus melakukan controlling, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Controlling itu sangat perlu. Perjalanannya sejauh mana, baru ini ada salah ketik, bukan eksekutif, tapi keputusan, ya. Dan itulah seorang leader eksekusi, maksud saya, ya. Jadi inilah sebenarnya saya ngajarnya gampang, Bapak Ibu, ya. Oke, kita naik lagi, klik. Ini untuk pribadi para pemimpin, ya. SWOT. SWOT itu artinya apa? SWOT itu S-nya adalah strength. Anda harus tahu kekuatan Anda di mana. Tolong jangan terlalu banyak ngurusin kelemahan. Nanti Anda nggak maju-maju. Urusin aja kelebihan Anda. Kelemahan ini nanti akan nututin sendiri gitu loh. Ya. Strength-nya apa? Kemudian weakness-nya. Kelemahannya apa Bapak Ibu? Oh, saya punya kelemahan ini. Saya punya kelemahan ini. Dan kemudian threats. Ancaman saya apa? Bulan depan, tahun depan, ancaman saya gimana? Apakah stakeholdernya gimana? Dan macam-macam, Pak. Dan di samping itu, seorang leader harus bisa membaca peluang, opportunity. Ya, oke, kita naik lagi. Saudara, pertanyaannya, kita bisa mengerjakan banyak hal. Tapi apakah yang saya kerjakan itu memberikan dampak? Nah ini loh. Jangan cuma sekedar mengerjakan, tapi Anda nggak bisa memperoleh dampak, percuma Pak. Nah, gini, siapa di sini yang saat ini mengalami tekanan yang sangat besar sekali? Ada? Saudara, kalau Anda mengalami tekanannya kayaknya semuanya sepi, bukan berarti Anda dosa sama Tuhan. Mungkin ranting-rantingmu lagi dipotong supaya Anda berbuah lebih banyak. Amin. Ya,
Bukan berarti Anda salah, bukan berarti Anda dosa. Mungkin ranting-rantingmu sedang dipangkas supaya Anda berbuah lebih banyak, ya. Petrus setelah diberkati, dia ngucap syukur, saudara, bukan melupakan Tuhan. Ya, nah, untuk mengalami impactful, yang pertama cover. Penampilan itu perlu nggak, Pak? Perlu ya, setuju. Saya suka orang yang suka dengan penampilan. Saya dulu sering kritik Hendra. Hendra itu kalau pakaiannya kan selebor banget, sekarang aja dia ganteng. Saya kenal dia udah lama, udah 30 tahun lebih, Pak. Iya kan? Iya, celana pendek, terus sandalnya krok yang kayak kodok itu eblak. Ndra, gimana kamu mau jadi leadernya full gospel? Dibenahi dong penampilan. Bukan berarti tampil harus mewah, enggak loh. Enggak, ya. Tapi penampilan itu perlu, paling tidak untuk diri sendiri, ya. Kok pantas lah jadi pemimpin, ya. Jadi kalau Hendra pakaiannya enggak senonoh, lempar sepatu aja. Pemimpin harus punya cover yang bagus dong. Enggak bisa. Saya bukan orang matre, Pak. Enggak. Ya. Tapi gini ya. Nilai-nilai kepantasan, nilai kepatutan itu harus kita ikuti, Pak. Istri saya ngamuk. Itu cincinmu kok enggak pernah dipakai sih? Gua pakai cincin berlian. Terus jemaat yang takobai enggak bisa makan. Pantas gua jadi pendeta. Nilai kepatutan. Enggak usah flexing. Kalau punya duit, titik. Amin. Flexing capek, Pak. Menimbulkan kecemburuan sosial, peranglah kerusuhan di Indonesia. Ntar kalau gereja dibakar, baru kita ribut. Kenapa kita dibakar? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, yang kedua, konten. Bibit, bebet, bobot, Pak. Seorang pemimpin harus punya bibit, bebet, bobot. Bobot itu keterampilan, keahlian, sekolah Anda. Ya, bebet itu lingkungan Anda. Bibitnya itu kita lahir dari sekolah apa, orang keluarga kita gimana, harus diperhitungkan. Sekarang itu multimedia, Pak. Klik Anda di viral, selesai. Jangan main-main. Tinggal cetet, selesai Anda jadi pemimpin kalau di viral. Ya. Dan ketiganya apa? Konteks. Relevansinya sampai sejauh mana, ya. Jadi ini perlu supaya Anda mengalami impactful. Oke, naik lagi. Leader itu menjadi sumber energi. Leader itu harus bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Leader itu harus pintar komunikasi. Leader itu adalah pemecah masalah, bukan troublemaker, saudara. Ya, loh banyak. Perusahaan nggak maju-maju justru karena leadernya loh. Gereja nggak maju juga karena leadernya. Ya, jadilah problem solver dan kemudian menjadi agen perubahan, change agent, saudara. Ya, oke, kita naik lagi. Leadership inspirator. Jadilah seorang leader yang punya karakter kuat, Anda bisa mengarahkan orang lain. Itu tipe komando. Kedua, jadilah role model. Ya, aduh, Bapak pimpinan ini baik ya, orangnya sederhana, tegur sapanya santun, itu anak buah akan respect dan hormat, Pak. Ya, nggak usah bentak-bentak orang. Zaman sekarang kita kalau bentak orang pusing, dilubangi, Pak, perut Bapak. Dalam waktu 2 detik, jangan main-main loh. Karena ini gila, Pak. Tahu-tahu jos, selesai. Terus mau apa? Semua udah terlambat. Jangan singgung, jangan lukai hati karyawan. Maka mereka akan memberikan dukungan yang luar biasa. Ya, ucapan pun harus dijaga. Yang ketiga, berpengaruh, influencer. Dan yang terakhir, akselerator. Seorang pemimpin harus mampu memberikan percepatan. Karyawan kita, kalau bos kita nggak cepat-cepat, mereka bosan di perusahaan kita, Pak. Ini kok gini terus nggak maju-maju ya?
Apalagi kena anak milenial, 4 bulan pindah, 2 bulan pindah lagi, pindah-pindah terus Pak. Karena mereka maunya satu yang cepat dan mempengaruhi hidup mereka gitu loh. Nah, kita yang jadi pemimpin sudah umur segini ini jangan sampai terlambat Pak. Alon-alon, asal kelakon, bubar. Sudah nggak musim itu peribahasa Pak, nggak musim. Ya, oke, kita naik lagi. Saudara tahu namanya self-efficacy? Seorang leader harus punya kepercayaan diri yang tinggi sekali, keyakinan yang tinggi. Ya, kalau Anda memimpin tanpa keyakinan atau Anda marketing, Pak, Bapak jualan sepatu ini kuat enggak Pak? Saya sendiri juga bingung, kadang-kadang 3 bulan sudah mangap. Kira-kira orang mau beli tawaran marketing Anda enggak? Ini sudah 2 generasi Pak. Enggak robek ini sepatu. Keyakinan, walaupun enggak sampai setengah generasi robek gitu loh. Bukan nipu, yakin. Amin. Namanya marketing kok harus jago lah, cari alasan-alasan. Ya kan? Jadi ya, magnitude. Jadi seorang pemimpin itu punya daya tarik, saudara. Ya, saudara pernah lihat cewek, dia cantik enggak Bu? Tapi mukanya tuh nyedot Pak. Kita tuh kepingin nengok, kita kan laki-laki semua lah, gak usah sok suci lah. Ya kan? Ada enggak cakep Pak, tapi waduh enak banget ngelihatnya gitu. Ya. Sederhana. Jadi pemimpin harus memiliki kepribadian yang bagus. Ya. Kedua, harus punya strength. Strength itu maksudnya di sini gini. Bapak nggak boleh menyelesaikan satu kesulitan cuma satu. Terus di sana Anda gagal. Anda nggak dipercaya loh Pak. Strength itu setiap kesulitan yang dilalui karyawan, Anda harus mampu menyelesaikannya. Nggak ada tawaran Pak. Oh dia cuma bagus di situ, di situnya dodol. Nggak bisa. Ini tantangan kepemimpinan zaman sekarang. Yang ketiga apa? Generality. Ya, generality itu bagus. Tapi jangan melihat semua kasus itu digeneralisasi. Oh nggak bisa. Setiap hari ada perubahan-perubahan Pak. Jadi kita ini dituntut banyak belajar Pak. Kalau Anda nggak pernah belajar, selesailah jadi manusia. Kalau Anda ingin jadi manusia berhasillah jadi manusia dulu. Loh maksudnya gimana? Ya maaf, bapak-bapak ini manusia, tapi sorry, kadang-kadang otaknya hewan Pak. Oke? Ya. Memang orang Kristen baru culek gitu Pak, baru sadar. Saya kadang-kadang, iya gue ini manusia, tapi otak gue kok binatang ya. Jahat banget, licik banget gitu loh. Dan Anda tanggung jawab sama yang Maha Kuasa Pak. Anda bisa nipu semua orang. Tapi yang di atas tuh gak pernah tidur. Itu yang saya takut Pak. Saya tadi tanya sama Pak Alex Kando, Pak. Sering mikirin mati Pak. 91 loh. Mikir Pak saya Pak. Loh saya percaya Yesus, tapi kalau nyawa saya ditarik, terus nanti itu ngelihat apa saya kan nggak tahu Pak. Di sana saya nggak punya teman, arahnya kemana? Ya, Anda mikir kematian, tidak mikir kematian adalah wajib dan hak setiap kita. Wajib Pak, ya wajib mati dan punya hak hak mati. Makanya sebelum mati carilah hidup yang berarti dan bermakna ya, passion. Setiap pimpinan harus punya gairah dong, harus punya passion, kemudian perseverance, ketangguhan, ulet ya, akil, itu pemimpin. Kepercayaan diri melahirkan ini. Oke, naik lagi tinggal sedikit kita akan selesai. Nah, perjalanan sukses. Dengar ya, saya minta bos-bos di sini memiliki hidup sukses mulia Pak. Setuju? Jangan cuma sukses, hidup enggak mulia. Jangan cuma mulia tapi enggak punya duit. Ngapain? Sembahyang terus enggak gablek duit. Diketawain orang. Sukses terus tapi enggak mulia. Dibunuh orang Anda. Itu harus bergandengan tangan. Sukses, mulia.
Nah, ini poin-poin yang saya alami, Pak. Pertama harus punya capability. Bisa diandalkan sesuai dengan keahlian Anda. Kedua, responsibility. Nah, ini bos-bos ini harus cepat tanggap terhadap bawahan, ya. Yang ketiga, integritas. Ngomong A ya A, ngomong B ya B. Nah, trust. Saya mau tanya nyimpang dikit. Cinta itu artinya apa, Pak? Cinta itu kepercayaan. Waktu Anda dicintai oleh istri, engkau diberi kepercayaan. Jangan khianatin kepercayaan itu. Amin. Saya nggak romantisan. Pokoknya yang namanya cinta itu trust. Titik. Ya. Jaga kepercayaan pasangan kita. Walaupun dulu sering saya khianati, Pak. Saya bisa ngomong gini karena sudah ya capek itu tadi, tersadar itu, Pak. Yang keempat apa? Punya teamwork. Teamwork ini ada pelajarannya sendiri. Ya. Anda nggak bisa sukses sendirian, sekarang semuanya perlu kolaborasi. Saudara mikir ini bikinan saya, enggak Pak, saya nggak bisa. Saya cuma punya konsep, saya punya tim anak-anak muda yang ngerjain ini, gitu loh. Ya. Setelah teamwork apa? Speed. Sekarang bukan perusahaan besar ngalahin yang kecil, sekarang yang cepat ngalahin yang males, yang pelan. Bapak mau sehat? Sakit itu bukan virus, bukan apa-apa. Males, titik. Betul kan? Kena panas, nggak mau, kena ini, nggak mau. Kalori yang masuk harus seimbang dengan kalori yang keluar, Pak. Jangan males hidup itu. Males dituruti tambah males, Pak. Setelah itu apa? Terjadilah impactful. Setelah impactful, barulah suksesmu. Mulia. Namamu baik, dihormati, Anda sukses. Waduh, itu anak istri itu ngelihatnya seneng banget, Pak. Seneng banget, hargai anak-anakmu. Tingkah laku kita itu akan berdampak kepada anak istri. Ini cuma saya mau ingatkan aja, saya bukan orang baik, Pak. Saya orang resek. Tapi saya berusaha besok lebih baik dari hari ini. Itu aja kalau saya sembahyang, Pak. Oke, nah ini kita mau selesai. Saudara mau menjadi pimpinan yang berubah? Amin ya. Perhatikan, transformasi. Pimpinan dan pemimpin itu beda. Perhatikan, pimpinan itu ada gambar bintang, otoritas. Sedangkan pemimpin ada gambar hati dan otoritas. Pimpinan bisa terjadi karena diangkat oleh bos pusat. Karena sekolahmu, karena keterampilanmu, dan Anda biasanya memimpin tanpa hati. Tapi kalau seorang pemimpin, dia harus memimpin dengan hati. Anda punya hati kan? Punya nurani. Ya. Yang kedua, pimpinan itu menuntut hasil, pemimpin menunjuk jalan. Pimpinan itu orang patuh karena takut, tapi pemimpin orang patuh karena rela. Ini yang bagus, Pak. Pimpinan itu memerintah, pemimpin itu mengajar. Yang terakhir, pimpinan itu harus punya kehidupan sukses mulia. Karyawan itu kerja di tempat Anda, minta kepastian, Pak. Ini perusahaan 5 tahun lagi ada enggak? Ya, dan hidup Anda mulia. Oke. Masih ada atau selesai? Nah, perhatikan. Kolaborasi Tuhan plus usaha manusia. Sembayang plus kerja tapi disembayangin. Oke? Maka saudara jadi hebat. Kayaknya kita sudah selesai, klik. Masih ada terakhir. Anda selama di sini dengar teori kan? Keluar di sini cuma satu kata, just do it. Ya, lakukan. Cara melakukannya gimana? Yang pertama mulai aja. Jangan cuma teori planning, tapi nggak pernah mulai, saudara. Start. Setelah start, repetition, diulangi.
Yang baik diulangi, dikembangkan. Baru terakhir reskilling atau upskilling. Itu namanya upgrade, ya. Dan jangan lupa sebagai FGB, doa itu penting. Amin. Sederhana kan? Bapak-bapak ngerti yang saya ajarkan. Saya enggak lebih pintar dari bapak. Enggak. Cuma dari pengalaman saya ingin berbagi apa yang saya alami. Bapak lebih banyak duitnya, ya. Cuma saya orangnya enggak pelit, sampean pelit. Itu yang bedain. Katanya di sini bos. Duit cepet aja bingung. Gimana sih? Kalau di meja nih Pak ada uang 1 M, nggak ada agama dan Tuhan, percayalah. Benar? Kalau di sini ada 1-2 M, nggak ada Tuhan, nggak ada agama, yang ada iblis sama setan Pak. Saya paling nggak suka kalau ngerjain proyek. Ayo kita berdoa dulu, nanti buat ala ini nipu, udah. Minggir lu sana. Proyeknya mana, caranya gimana, schedule-nya gimana, untungnya berapa, ayo kita bagi, baru kita berdoa. Orang kalau sudah sembayang terus Pak, preketek buat saya. Udah, saya capek sama orang-orang gitu itu. Ya, ayo lewat pelajaran ini, kita saling support, kita saling belajar, saling mengingatkan, Tuhan memberkati. Amin. Oh ya, baik kita bangkit berdiri. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang kalau bukan kasih. Surga hanya cerita, surga hanya cerita, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh bareng-bareng saudara. Hayati lagu ini. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang kalau bukan kasih. Surga hanya cerita, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, Tuhan berikan kami setitik kasih ini, supaya kami mampu hidup dengan amal baik. Jadikan tempat ini menjadi pendidikan kepemimpinan Tuhan, sehingga lewat FGB ini banyak pemimpin yang dirubah dan berubah, sehingga dunia kerja kita menjadi mimbar Tuhan, bukan sekedar kita cari duit Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk setiap pemimpin di tempat ini. Engkau berkati pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka. Pak Hendra sebagai pimpinan di tempat ini, Engkau memberkati rekan-rekan sepelayanan. Tuhan berkati hamba-Mu ini selesai. Dan setelah selesai kita akan nanti pulang bersama, dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus memimpin langkah kita mulai dari tempat ini sampai selama
selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.